Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang gadis di Lampung Selatan tewas di kebun karet jadi korban pembegalan motor yang disertai pemerkosaan. Kawanan maling yang mengendarai mobil menggasak puluhan karung gabah di rumah petani di Metro. Penjual sapi kurban ukuran jumbo di Lampung Timur kebanjiran pesanan. Tahapan pemungutan suara ulang atau PSU Kabupaten Pesawaran memasuki babak pleno rekapitulasi perolehan suara para pasangan calon oleh petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Pesawaran. Pleno digelar di salah satu hotel di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Selasa siang. Pada pleno rekapitulasi tersebut, pasangan nomor urut 2, Nanda Indira Antonius Muhammad Ali, unggul dalam perolehan suara dari pesaing tunggalnya nomor urut 1, Supriyanto Suryansyah. Di 11 kecamatan dengan mendapatkan lebih dari 120.000 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 1 memperoleh sekitar 88.000 suara. Dengan hasil tersebut, KPUD menetapkan pasangan Nanda Antonius sebagai pemenang dalam pemungutan suara ulang Pesawaran. Alhamdulillah, baru saja kita tadi menetapkan hasil rekapitulasi Pesawaran di tingkat kabupaten dan kondisinya juga dalam kondisi kondusif, tidak ada persoalan dan tidak ada masalah, hanya saja ada saksi dari tingkat kecamatan dalam kejadian khusus itu tidak mau menandatangani karena mereka ingin upaya hukum karena mereka mendalilkan ada politisasi ASN dan politik uang yang ada di Kabupaten Pesawaran secara masif. Dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir model. Pemilihan suara ulang Kabupaten Pesawaran digelar setelah Mahkamah Konstitusi atau MK mendiskualifikasi calon Bupati Arisandi Dharma Putra pada Pilkada 2024 terkait permasalahan ijazah SMA. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. 70, perempuan 170. Geliat penjualan hewan kurban terus meningkat. Bahkan beberapa penjual kewalahan karena banyak pesanan pembeli dari berbagai daerah di Sumatera dan Jawa. Penjual sapi kurban yang mendapat berkah Hari Raya Idul Adha tahun ini diantaranya Sukirno, warga Batanghari Nuban, Lampung Timur. Di kandangnya kini ada sekitar 30 ekor sapi dan sebagian besar telah terjual. Selain menjual sapi kurban dengan ukuran biasa, Sukirno juga menyediakan beberapa sapi kurban jumbo dengan bobot sekitar 1 ton. Namun sapi jumbo itu kini telah habis terjual dan para pembelinya merupakan pejabat di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Sapi pesanan itu kini masih di kandangnya dan akan diantarkan ke pembeli pada H-3 Idul Adha mendatang. Kalau untuk perawatan sendiri ya kalau jamu-jamuan, obat-obatan ini aku cuman kalau lihat kondisi sapi. Kalau kondisi sapi ini kurang sehat saya jamu. Jamunya cuman gula merah, kunir sama asam jawa itu. Kita tumbuk, kita masak, kita jamuin, masukin ke mulut. Ini sapi-sapi ini udah pada Ini sapi di sini udah laku semua ini. tinggal dari mana aja Bang? Tinggal nganterin. Kemana aja ini? Malah banyak punya orang semua ini nggak tahu tempatnya mana-mana itu. Ada Kabupaten Tuba. Saya kesini ini memang setiap tahun saya ngambil di sini Pak. Karena di sini ini petani langsung. Selain harganya memang agak miring dibanding belantik yang lainnya, kemudian secara perawatan yang tradisional ini bisa menjamin sapi jadi sehat.
Pernah tahun lalu saya perasaan tuh beli ukuran sekian, begitu diantar kelihatan banget lebih besar karena memang secara perawatannya juga luar biasa bagus. Harga sapi jumbo dengan bobot sekitar 1 ton kisaran 95 juta rupiah per ekor. Lalu sapi kurban ukuran biasa bervariasi mulai dari 20 juta rupiah hingga 35 juta rupiah. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Tidak hanya penjualan sapi kurban yang meningkat, namun penjualan alat panggang daging atau alat panggangan juga meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Omset para produsen alat panggang naik hingga 60% dibanding hari biasa. Salah satu produsen yang kebanjiran rezeki dari perayaan kurban tahun ini adalah Dede, warga Jalan Pangeran Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung. Dalam sehari, rata-rata kini ia memproduksi hingga 100 alat panggang berbagai ukuran. Produksi tersebut meningkat drastis dibanding hari biasa yang hanya membuat sekitar 30 alat panggang. Para pembeli alat panggang datang dari para pedagang di Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Lampung Utara. Jika di hari biasa, pembelinya rata-rata adalah penjual makanan seperti sate dan ikan bakar, namun pada jelang Hari Raya Idul Adha, pembelinya juga banyak dari kalangan warga rumahan. Dibanding tahun lalu seperti apa pemesanan panggangan ini? Alhamdulillah sih. Buat tahun ini ya lumayan. Ada peningkatan berapa persen, Pak? Ya kalau ada peningkatan 60% ya ada. Karena kan dia emang musiman. Nah, biasanya dari daerah mana kali Dek yang banyak pesan ini? Rata-rata sih ya dari Kota Bumi, Bandar Jaya juga ada. Ada Lampung Tengah ya? Iya. Yang paling banyak diminati apa, Pak? Yang sate ikan. Sate sama panggangan ikan. Iya. Siap. Ada kendala nggak, Pak, untuk memenuhi kebutuhan ini? Ya kendalanya kadang bahannya aja susah. Bahannya susah. Iya. Hari itu bisa menghasilkan berapa buatnya? Ya kurang lebih 100. Satu hari itu? Ini bisa menghasilkan berapa panggangan nih? Panggangan ya tergantung. Jadi Berapa? detailnya ada yang nyiapinnya aja sampai yang 100 panggangan ya? iya. Harga alat panggang mulai Rp13.000 hingga Rp22.000 per buah tergantung ukurannya. Penjualan alat panggang meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha karena biasanya dipakai warga untuk memanggang daging kambing kurban. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.